Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Danang, juga Ibu Ferry, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam kepada keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan umatnya semuanya saja dari dahulu, sekarang, dan pada masa-masa yang akan datang. Anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah, yang ingin Pak Guru sampaikan ini adalah motivasi kalian, untuk motivasi kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kita akan membahas ayat surat Quran, surat Mujadalah ayat ke-11. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak letakkan kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan hidup itu kepada jabatan. Setinggi apapun jabatan, ketika kalian nanti menempuh jenjang pendidikan, lalu kalian nanti jadi pejabat, di antara kalian ada yang jadi pejabat, itu bukan cerminan kemuliaanmu. Juga kemuliaan, kesuksesan seseorang juga tidak terletak kepada harta. Betapa banyak orang yang banyak hartanya dihinakan oleh Allah. Maka ketika kalian nanti dewasa, kalian tumbuh dewasa, kalian menjadi orang kaya, jangan sombong dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu itu bukan merupakan kemuliaanmu, bukan bentuk kesuksesanmu. Kata Allah di dalam surat Mujadalah ayat 11 ini adalah yarfa'illahu alladhina amanu, yang diangkat derajat oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah orang yang pertama, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau dia tidak mengimani Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang disembah, maka tidak ada kemuliaan baginya, tidak ada kemuliaan, bahkan kehinaan. Maka iman ini adalah fondasi, iman ini adalah dasar dari seseorang itu bisa mulia, bisa sukses hidupnya. Iman itu tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arhan. Iman itu harus betul-betul terhunjam di dalam hati nurani kalian, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang memiliki langit dan bumi siapa? Allah. Maka kita harus beribadah, kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka tidaklah seorang itu bisa dikatakan mulia kalau dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tentang satu poin pertama. Kalau kalian ingin mulia, yang kalian bangun fondasi pertama adalah iman. Yang kedua adalah kata Allah tadi ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua adalah ilmu. Seseorang mulia, seseorang bisa sukses karena ilmu. Karena mau jadi apapun harus pakai ilmu. Jadi kalau kalian mau jadi apapun, jadi dokter, jadi insinyur, jadi dosen, jadi guru, seperti Bu Ferry punya ilmu, jadi sekarang pengusaha seperti Bapak Bos Danang, itu juga perlu ilmu, ya toh.
Mau jadi apapun harus pakai ilmu. Kata Rasul, kata Nabi, man aroda dunya fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, ingin sukses dunia, harus pakai ilmu. Dan maka perintah pertama kali di dalam Al-Quran pun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Maka kalau kalian ingin punya ilmu, harus sering membaca dan membaca. Karena membaca itu adalah jendela dunia. Maka kalau kalian syaratnya membaca apa saja? Membaca alam, membaca yang terpenting adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalian berarti apa? Targetnya harus bisa membaca Al-Quran. Pertama itu, kalau ingin sukses, yang pertama kalian pelajari baca adalah Al-Quran. Itu ada ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ayat-ayat alam semesta. Kalian harus belajar dari apa yang kalian lihat. Jadi tidak hanya di sekolah belajar itu. Membaca lingkungan, membaca air, membaca pohon. Jadi ketika lihat tanah, membaca tanah, karakter tanah bagaimana, bentuk-bentuk tanah atau air, komponen yang ada di air, ada udara, angin. Bahkan belajar juga di dalam Al-Quran itu belajar dari binatang-binatang, misalnya lebah, misalnya nyamuk, dan lain sebagainya. Pintu ilmu itu adalah baca. Man aroda dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Kalau kalian ingin akhirat, ayo perhatikan Pak Bro, kalau kalian ingin sukses di akhirat, maka juga syaratnya harus dengan ilmu. Misalnya ilmu akhirat, contohnya ilmu akhirat adalah sholat. Sholat pun harus pakai ilmu. Dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dan sholat ini adalah yang pertama kali dihisab. Ini adalah ilmu akhirat yang kalian harus mempelajari. Kalau juga kalian ingin sukses akhirat, nanti ketika kita di akhirat, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasul, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Kalau kalian ingin kedua-duanya, ingin sukses dunia dan sukses akhirat, maka syaratnya dengan ilmu. Anak-anak soleh-solehah. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau ingin sukses iman. Yang kedua ilmu. Nah, ilmu itu menjadikan hidup itu menjadi mudah. Kalau kalian tanpa ilmu, pasti susah, pasti sengsara. Contohnya Pak Tukino pernah, Pak Tukino itu bawa mobil dari Gunung Kidul, Jogja itu sehari. Bayangkan dari subuh sampai maghrib. Karena apa? Ternyata mobilnya macet di jalan berkali-kali. Akhirnya Pak Tukino berpikir, loh, kalau Pak Tukino punya ilmu tentang mobil, tidak mungkin susah, tidak mungkin sengsara di jalan. Contohnya begitu. Contoh itu. Kalau kita tidak punya ilmu pasti susah. Nah, di dalam peribahasa ada yang pernah dengar ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, saatnya kalian belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Artinya apa? Batu itu kalau diukir, dipahat, itu susah. Kalian batu itu harus susah payah. Maka kalian kalau ingin sukses belajar, maka harus dengan susah payah. Jangan hanya main HP, apalagi game online. Gitu. Kalian harus mulai sekarang. Kalau kalian ingin nanti masa depan kalian cerah, kalian ingin sukses, tercapai cita-citamu, syaratnya kamu itu harus tekun dari sekarang. Seperti tadi, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sangat susah, payah. Ya toh?
Dulu Pak Tukino itu menuntut ilmu itu bukan seperti kalian diantar ke sekolah, dijemput, enak itu sekarang. Makanya sekarang itu kurang fight, kurang perjuangan itu loh. Dulu itu Pak Tukino itu hampir 1 jam menempuh jalan kaki itu. Dari jam 6 sampai hampir jam 7 ke sekolah. Bahkan melewati sungai yang sangat deras sekali, bahkan sampai mau tenggelam beberapa kali Pak Tukino. Demi meraih ilmu, susah payah. Maka pun sekarang kalian ya harus begitu, harus belajar dengan tekun. Kalau kalian ingin pinter itu loh. Nanti coba Rehan nanti mesti kalau apa ya, nanti uangnya dikasih sama ibu sama bapak pasti bangga nanti gitu. Wah ini Pak saya juara 1 ini. Nah, yang terbesar hadiahnya kayaknya Mas Rehan ini. Yang terbesar ya Bu ya, hadiahnya mesti yang terbesar ini Mas Rehan ini. Nah nanti yang juara lagi nanti Bu kepala sekolah mau kasih hadiah lagi. Itu sekedar itu, kalian juara di kelas saja, nanti misalnya kalian punya ilmu lagi, maka Allah akan mengangkat derajat kalian. Anak-anak yang hebat, pesan Pak Guru terakhir, mulai sekarang nanti kalau ada waktu luang jangan sampai hanya main game. Karena apa? Karena kalian itu belajar di Celumprit itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ditentukan adalah ketika kelulusan kalian sekarang, ditentukan ketika kalian ujian itu. Maka kalian sayang kalau sekarang tinggal waktu yang sedikit itu kalian gunakan hanya untuk main juga game. Maka kalian mulai sekarang harus betul-betul belajar kalau kalian ingin bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Tapi kalau kalian ingin membuat susah orang tuamu ya nggak usah belajar. Contohnya susah bagaimana? Yang kemarin, tahun-tahun kemarin, anak-anak yang di bawah ranking menyusahkan Pak Guru, juga menyusahkan orang tua. Menyusahkan orang tua bagaimana? Sulit mencari sekolah karena apa? Nilainya di bawah rata-rata. Itu menyusahkan Bapak Ibu guru, mencemarkan nama baik sekolah. Lulusan Celumprit kok itu loh. Ya, kurang 4 menit. Alhamdulillah tinggal 4 menit. Ya itu pokoknya pesan Pak Guru begitu. Jangan gunakan waktu yang tinggal sebentar itu hanya untuk bermain-main, apalagi game. Itu kalau bisa game-game itu dihapus. Jangan lagi ada game. Kalau sudah lulus dengan nilai yang bagus enggak apa-apa, nanti game ada waktu senggang. Sekarang tidak ada waktu luang bagi kalian. Kalian harus betul-betul memanfaatkan waktu. Jangan bermain-main, belajar dan belajar. Demikian Pak Guru tutup, tapi sekarang Pak Guru pimpin berdoa sambil mungkin Bu Ferry menyiapkan segala sesuatunya. Khidmat ya, kita berdoa, tawasul dulu sebentar dengan membaca suratul Fatihah 3 kali dan surat-surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa liman takhala bi baiti ajma'in. Sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kalian baca Al-Fatihah, masuk Pak Guru dewe yang keras. Summa ila arwahi ahli syirkul rahmatan wa jami ahli turqus sallallahu hadrat sultan awliya wa sallallahu kutubil alamin wa syekh Abdul Qadir jan qadar sallallahu alaihi wasallam wa syekh Abu Sufyan al-Fa'ad wa syekh Ahmad Khatib sama samtul bawar wa syekh al-Hakali sabu syirkul wa syekh karim wa subhanallah mubarak Muhammad syekh Ahmad Sayyidul Wafadatul wa sallallahu alaihi wasallam wa akhirnahum sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رواي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلى الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rabbika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Demikian dari Pak Tugino. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.